Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Pada video kali ini kita akan bahas hasil kualifikasi kelas Moto2 World Championship di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina 2025. Lebih tepatnya bukan hari Sabtu ya, kalau waktu Indonesia Barat live-nya untuk kualifikasi 2 Moto2, karena jamnya udah jam 12 lewat waktu Indonesia Barat. Jadi udah masuk di hari Ahad tanggal 16 Maret 2025. Aduh, kayak saya soal tanggal tuh kayak ribet banget ya. Nah, untuk kualifikasi 2 sendiri dilaksanakan dalam lintasan yang bisa kita katakan ya agak-agak adem ya. Bukannya hujan, bukannya panas yang terik, tapi adem. Dan kalau kita lihat datanya sendiri 21 derajat untuk udaranya, dan di aspalnya sendiri 27 derajat Celcius. Dan hasilnya Mario Suryoaji mampu melaksanakan kualifikasi 2 dengan cukup baik kalau menurut saya pribadi ya. Karena memang secara kita udah ngikutin dari saat free practice 1 dan practice sendiri, Mario lolos langsung kualifikasi 2, dan hasilnya ternyata di kualifikasi kedua pun nggak terlalu mengecewakan kalau buat saya, karena Mario mampu mencetak lap time yang bagus, yaitu 1 menit 41 detik sekian. Tapi kita tahu juga kan semua pembalap di kualifikasi 2 itu juga gokil karena gapnya itu nggak nyampe 1 detik ya, nggak mungkin nyampe ya, pasti 0, gitu kan. Dan Mario pun bisa mengikuti dengan sangat bagus, dan sudah sering kemarin kita katakan dari round 1 dan ini round 2 di Argentina, Mario sepertinya kita nonton seperti Mario masa-masa di Asia Talent Cup, ketika di Asia Road Racing Championship, bahkan ketika diajak FOM CV Moto3. Jadi Mario yang bisa berjuang di zona-zona top 10. Nah, ini kayak wow, menarik banget. Oke, kualifikasi 2 yang tercepat lagi dan lagi pembalap asal Spanyol yang juga lulusan Red Bull Rookies Cup dan juga lulusan dari World Supersport 300, juara dunianya Supersport 300, yaitu Manuel Gonzalez dengan sasis Kalek bersama Intec GP mencetak lap time yang spektakuler, yaitu 1 menit 40 detik 870. Ya, Gonzalez mengitari sirkuit Argentina ini sebanyak 7 lap, dan lap time terbaik dia ini ketika lap ke-6-nya. Top speed dia sendiri 283,6 km per jam ya. Jadi dengan lap time ini Gonzalez satu-satunya di saat kualifikasi dan ya sepanjang akhir pekan ini yang mampu mencetak di bawah 1 menit 41 detik, lebih tepatnya 1 menit 40 detik. Dan ini ya jelas sudah mengkoyak-koyakan juga, karena kemarin juga sudah dikoyak-koyakan lap time dari Moto2 sendiri, yang dimana kita tahu untuk musim 2025 Moto2 walaupun engine-nya sama dari Triumph 765cc 3 silinder, tapi motornya jauh lebih kencang dan racikan dari extern pun lebih gokil ya mesin ini. Karena memang di musim 2025 ini gearboxnya dari Moto2 ini berbeda dengan musim sebelumnya, yang dimana gearboxnya sendiri giginya itu netralnya di pertama, selanjutnya gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu udah begitu aja tuh, seperti gearbox dari MotoGP. Dan pembalap yang bisa beradaptasi bagus ya termasuk Mario Suryoaji ya, dengan mampu adaptasi bagus di musim 2025 nih. Karena banyak juga pembalap yang sebelumnya 2024 bagus, di musim 2025 ini agak kesulitan dan keteteran loh kalau kita lihat hasil-hasilnya kan. Oke. Di posisi kedua ada Jack Dixon asal Inggris yang juga cukup veteran di kelas Moto2 dengan sasis Bosco Suro. Di posisi ketiga ada Marcos Ramirez, 4 ada Alex Crick, dan di 5 ada Diogo Moreira asal Brazil, 6 ada Philip Salat, di 7 ada Alonso Lopez asal Spanyol, di 8 ada Darren Binder, adik dari Brad Binder yang juga pernah melakoni balap di MotoGP. Di 9 ada Celestino Vietti asal Italia, di 10 ada Aaron Canet, di 11 ada Zonta asal Belanda, di 12 ada Tony Arbolino bersama kru Pramac Yamaha Moto2 dengan sasis Bosco Suro. Di 13 ada Mario Suryoaji asal Indonesia dengan Idemitsu Honda Tim Asia sasis Kalek, lap time 1 menit 41 detik 385. Ya, Mario juga mengitari sebanyak 7 lap di saat kualifikasi 2 ini, dan lap time terbaik Mario di lap ketiga. Oke, kalau kita lihat Mario sendiri gapnya dengan yang tercepat Gonzalez itu 0,515 second. Jadi wow, tipis ya. Tapi ya gini, Moto2 sangat-sangat kompetitif, dan top speed Mario
285,6 km per jam. Nah, ini kan top speednya berbeda banget dengan di saat free practice 2 ya. Kita udah bahas juga di saat free practice 2, Mario nggak nyampe 280. Ini di saat kualifikasi, Mario menyentuh 285,6 km per jam. Ya, di saat kualifikasi 2. Di 14 ada Daniel Holgado yang juga ini juaranya Red Bull Rookies Cup dan juga FIM-CV. Dan di 15 ada Barry Baltus. 16 ada Joe Robert. Di 17 ada Adrian Hurtas yang juga juara dunia World Supersport 2024. Di 18 ada Albert Arenas. Ya, Albert Arenas. Dan kalau kita lihat top speed dan average sendiri, Mario ya 285 itu bukan yang terkencang. Karena kalau kita lihat di saat kualifikasi 2 yang terkencang Arbolino dengan 289,5 km per jam. Sedangkan Mario berada di ya sekitar posisi 15 di antara 18 pembalap yang mengikuti kualifikasi 2 ya dengan 285,6 km per jamnya. Oke, selanjutnya kita scroll bagaimana data race pace atau kalau bahasa di MotoGP-nya kronologi analysis of performance. Kalau kita lihat Manuel Gonzalez itu konsisten langsung di range 1 menit 41 detik dan di percobaan kedua atau di round kedua dia sudah menyentuh 1 menit 40 detik. Bahkan di lap ke-6 ini dia menjadi lap time terkencangnya dan memecahkan rekor Moto2 dengan 1 menit 48.70. Oke, bagaimana dengan Mario Shiroaji? Dan ini dia. Di posisi ke-13 Mario konsisten mencetak lap time di 1 menit 41 detik sejak lap kedua. Dan di lap ketiga ini menjadi lap time terkencang Mario di saat kualifikasi 2 dengan 1 menit 41 detik 385. Dan di lap keempatnya 1 menit 49 detik dan dia masuk pit. Jadi ini ya hitungannya nggak tercatat ya. Di lap kelima, lap keenam pun ini sangat sayang banget karena lap time-nya sepertinya agak sedikit terganggu dan kita nggak dapat nonton seperti apa memang. Tapi ini cukup kurang bagus karena di lap ke-6 dia 1 menit 47 dan di lap ke-7 di percobaan terakhir 1 menit 41 detik 753. Jadi dari akumulasi 2 kali percobaan di round 1 dan round 2 Mario terbaiknya di lap ketiga 1 menit 41 detik 385 yang dimana ya memang kualifikasi 2 itu kan kita tahu juga sebentar banget ya, waktunya cuma 15 menit dan itu benar-benar harus dimanfaatkan banget untuk bisa mencetak hot lap time yang sangat bagus. Oke. Bagaimana dengan hasil keseluruhan kualifikasi Moto2 di sirkuit Argentina ini? Ya, tadi sudah kita bahas dari posisi 1 hingga posisi 18. Dan di posisi 19 ada Denis Oncu asal Turki, kembaran Can Oncu. Di 20 ada David Alonso ya, asal Kolombia, blasteran Spanyol yang juga juara dunia Moto3 2024. Ayumu Sasaki yang juga lulusan Asia Talent Cup dan juga runner up Moto3 asal Jepang di posisi 21. 22 ada Senna Agios asal Australia yang juga lulusan dari Asia Talent Cup. 23 ada Izan Guevara yang juga juara dunia Moto3. 24 ada Ivan Ortola, sang pendatang baru dari kelas Moto3. 25 ada Colin Fire asal Belanda yang juga cukup bagus di ajang Red Bull Rookies Cup dan juga Moto3. 26 ada Jorge Navarro yang comeback ikut kelas Moto2. 27 ada Yuki Kuni, juaranya Asia Superbike 1000 2024 yang juga lulusan dari Asia Talent Cup dan juga FIM TV dan juga kejuaraan lainnya seperti Mario Shiroaji. 28 ada Oscar yang menggantikan posisi dari Sergio Garcia. Jadi Yuki Kuni ini rekannya Mario di Honda Team Asia. Yuki Kuni mencetak lap time 1 menit 42 detik 540. Oke, ya jadi benar-benar kompetitifnya demikian ya. Kalau kita berbicara bagaimana kelas Moto2 ini sangat kompetitif dan ya harus diakui pembalap yang bisa bersaing di sini itu adalah pembalap yang terpilih. Jadi bukan cuma bisa ikut gitu kan, misalnya dapat sponsor ikutan, ayo gue ikutan deh, gue misalnya punya sponsor, gue punya uang gitu kan. Kalau nggak lap time-nya bagus, nggak punya skill, dia akan tertinggal dan bahkan nggak lolos kualifikasi karena ada batas minimal dari yang tercepat itu 107% ya atau 105%. Oke, untuk urusan event best maximum speed sepanjang kualifikasi 2 ini, Izan Guevara yang terkencang dengan 292,9 km per jam di saat dia torehkan di kualifikasi 1. Jadi sepanjang dari free practice 1 hingga kualifikasi 2 ini event best maksimumnya Izan Guevara yang terbaik. Dan kita lihat Mario Shiroaji berada di posisi
Ya, di posisi ya kurang lebih 25 ya, 25 hanya 285,6 km per jam yang dia torehkan di saat kualifikasi 2. Oke, memang kita udah lihat kan dari saat free practice 1 hingga kualifikasi 2, Mario mencetak top speed tertingginya itu di 281, 281 dan ini yang terbaik 285. Tapi ya, itu dia kita lihat nih. Manuel Gonzalez yang mencetak lap time tercepat di posisi paling bawah ya kan untuk urusan top speed sepanjang free practice 1 hingga kualifikasi 2. Hanya terbaik top speednya Gonzalez cuma 283,6 dan tapi dia bisa mencetak lap time yang sangat kencang dan merobek all time lap record dengan 1 menit 40 detik sekian. Wow. Ya lagi dan lagi ya, top speed kencang itu nggak menjamin pembalap bisa mencetak lap time yang kencang juga, yang cepat ya kan. Gak. Best partial time atau kita bisa katakan sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4 bagaimana Mario Suraji. Untuk urusan sektor 1 Mario berada di urutan 14, di sektor 2 Mario berada di urutan 15, di sektor 3 Mario di posisi 14, sektor 4 Mario berada di posisi 4. Jadi di saat kualifikasi 2 ini Mario catatan lap time terbaiknya, catatan waktu terbaiknya itu di saat sektor 4, sedangkan yang paling buruknya itu di sektor 2 yang karena di posisi 15 ya kan. Jadi di sektor 1 di posisi 14, di sektor 2 15, sektor 3 14 lagi, tapi di sektor 4 dia tuh kenceng. Mario tuh kenceng di sirkuit ini di sektor 4-nya karena mampu berada di posisi keempat. Oke. Secara best lap time-nya itu Mario berada di posisi ke-12an ya, dan akhirnya di posisi ke-13 secara kualifikasi. Oke, mungkin gini aja ya hasil kualifikasi 2 dan data-data yang bisa kita hadirkan di konten kali ini. Dan yang terpenting kalau buat saya pribadi adalah Mario semoga nanti ketika balapan itu bisa tampil bagus dan mudah-mudahan nggak ada cedera, mudah-mudahan nggak terganggu oleh pembalap lain, misalnya ada yang crash dan dia tersentuh atau apa, mudah-mudahan nggak ada, amin. Dan dia bisa mengikuti balapan dengan bagus dan naik posisinya dan berhasil finish di zona poin. Itu harapan saya sih, mudah-mudahan ya, mungkin juga teman-teman harapannya sama dengan saya karena pengennya Mario dan pembalap Indonesia lainnya yang berjuang di kejuaraan internasional yang bergengsi seperti ini itu bisa bersaing dengan seluruh pembalap yang berlomba juga. Sehat-sehat buat Mario, sehat-sehat juga buat teman-teman semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.